Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai wabarakatuh. Sobat Dagang Kabupaten Ogan Komering Ilir yang selalu setia memantau kita di podcast Midang Monitoring Komoditas Perdagangan. Podcast ini bincang-bincang tentang perdagangan di Kabupaten Ogan Komering Ilir yang juga tentunya akan memberikan informasi-informasi seputar perdagangan khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah dalam hal perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dan pada edisi kali ini hari Selasa 16 September tahun 2025 bersama saya Hendra Sangabut kembali hadir akan memberikan informasi-informasi terbaik pada siang hari ini. Dan untuk edisi kali ini kita bersama dengan narasumber kita yang merupakan narasumber terbaik. Tentunya pada siang hari ini kami bersama Bapak Irlan Shah, Sarjana Sosial. Beliau ini adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Pasar Kayu Agung. Selamat datang Pak Irlan. Selamat pagi. Pak, mana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kesempatan untuk sama-sama memberikan informasi ke masyarakat Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pak Irlan ya. Pak Irlan ini sebagai Kepala UPTD Pasar Kayu Agung sekarang Pak Irlan. Betul. Jadi sebelum acara ini kita mulai, saya akan memberikan pantun untuk Bung Hen. Nah, pantun kalah lagi tocaknya ini. Pantunnya ini toko pakaian menjual celana. Nah, toko pakaian menjual celana. Celana, jin, Bang Hen yang beli. Nah, Lihat podcast Midang memang sederhana. Iya. Namun informasi ada di sini. Iya, boleh berikan tepuk tangan ya. Ada mungkin nak pantun lagi boleh? Pak Irlan, selamat datang di podcast kita, podcast Midang Monitoring Komoditas Perdagangan Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pak Irlan, kita ini biasanya podcast ini ditayangkan setiap 2 kali seminggu, hari Jumat sama hari Selasa. Alhamdulillah ada kesempatan kita hari ini ngundang Pak Irlan di tengah kesibukannya. Kita tahu dewek di pasar itu sibuk sekali. Alhamdulillah Pak Irlan sudah bisa hadir hari ini untuk dapat jadi narasumber kami pada siang hari ini ya. Tentunya harapan dari kami dan juga masyarakat di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini kita dapat memberikan informasi-informasi terbaik kita ya bagi masyarakat ini, sebagai pengetahuan juga bagi masyarakat. Nah, sebelum kita ke itu, Pak Irlan, tema kita, sebelum kita ke tema kita pada hari ini, yaitu membangun pasar rakyat yang modern, tertib dan nyaman. Ini peran UPTD Pasar Kayu Agung dalam mendukung perdagangan daerah. Nah, ini tema kita hari ini. Cuman sebelum kita masuk ke tema ini, Pak Irlan, kami nak tahu dulu siapa narasumber kami ini. Nah, Pak Irlan nih, sebelum ke UPTD ini, kita nak mulai dari awal dulu. Pak Irlan mulai tahun berapa jadi abdi negara, jadi pegawai negeri sipil, mungkin mulai dari pengangkatan CPNS-nya dulu. Kira-kira Pak Irlan boleh diceritakan, Pak Irlan? Jadi asal muasal saya diangkat jadi pegawai negeri sipil itu di tahun 90-an itu. Tahun 90. Iya. Tepatnya lagi lupa tahun berapa? Tahun 90. Tahun itu 90. diangkat di Belitung, di Bapeda Belitung. Oh, di Bapeda iya, Belitung, selama 3 sampai di tahun, Belitung. iya.
Tahun itu masih Sumatera Selatan ya? Iya, masih bergabung ya. Masih gabung Sumatera Selatan. Bangka Belitung tuh masih dalam provinsi Sumatera Selatan. Bupatinya waktu itu Pak Letkol Pak Urip Tipialam. Iya. Selama 3 tahun di sana, pindah lagi ke Pemda Oki di bagian administrasi pembangunan. Di administrasi pembangunan. Selama 11 tahun. Lumayan lama juga 11 tahun. Iya, 11 tahun itu ya. Pindah lagi di Kelurahan Sido selama pernah 2 tahun. Juga di Kelurahan Sidakersa ya. Selama 2 tahun pada waktu 2 tahun. Iya. Selanjutnya pindah lagi ke Badan Pengelolaan Pasar dan Kebersihan dulu. Pernah juga di Badan Pengelola Pasar ya. Waktu itu masih Badan Pengelola Pasar namanya Pak ya. Lebih kurang 8 tahunan itu. 8 tahun di situ. Lumayan juga lah kasih pendataan, pernah dikasih perencanaan taman dan pernah PLH Kabit Persampahan pernah juga pelaksana harian Kabit Persampahan dan Pengelolaan Pasar. Iya. Dilanjutkan lagi pindah ke Dispora. Pernah ke Dispora juga. Dispora itu kasih kelembagaan pemuda dan terakhir waktu itu di Dispora Kabit Sarana dan Prasarana. Terakhir di Dispora itu sebelum di UPTD Pasar kayak Agung. Alhamdulillah di UPTD ini lebih kurang hampir 2 tahun 2 bulan saya di akhir 1 Oktober nanti mungkin berakhir. Jadi nak purna bakti. Alhamdulillah berarti dengan masa kerja lebih kurang 35 tahun 7 bulan. 35 tahun 7 bulan. Kalau udah dengan pangkat lah dewasa juga. Pembina tingkat 1 4B. Sekarang sudah 4B. Iya, Alhamdulillah. Tapi pensiun sudah. Pensiun di 4B berarti. 4B, Alhamdulillah. Ya. Pak Ilan ini sangat luar biasa sebenarnya pencapaian sudah banyak juga yang dilakukan tentunya. Mulai dari CPNS-nya dulu di Bangka Belitung. Iya. Lumayan jauh juga ya. Lumayan. Sudah itu baru masuk Koki. Iya. Jadi selama 30 tahunan itu masuk di Oki. 35 tahun ya, lebih kurang ya. Lebih kurang ya. Jadi sudah banyak yang dilakukan Pak Ilan tentunya ya. Alhamdulillah. Ya, pernah di pengelolaan pasar, di pengelolaan sampah. Terus juga terakhir sebelum ini di kelurahan juga pernah. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman. Terakhir tentunya ini masih berdinas di Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pasar Kayu Agung, yang merupakan juga ini bagian dari Dinas Perdagangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dipercaya sekarang. Jadi sudah 2 tahun berapa bulan? 2 tahun 2 bulan di UPTD Pasar Kayu Agung. 2 tahun 2 bulan. Iya. Insyaallah bulan Oktober ini sudah purna bakti. Iya, tidak lagi masuk. Tidak lagi masuk. Sudah keluar purna bakti. SK. SK-nya sudah diterima. Kalau kami nyebutnya kalau purna bakti ini alhamdulillah Pak Ilan. Karena tidak seluruh uang, tidak seluruh pegawai itu sampai ke purna bakti. Betul. Nah, ini bersyukur sekali mungkin Pak Ilan sudah sampai ke purna bakti dan dalam perjalanannya itu sudah lumayan banyak. Juga sekarang sudah pangkatnya sudah 4B. Itu sudah pencapaian sangat luar biasa. Penghargaan. Kami ucapkan selamat mungkin setelah ini nanti untuk purna baktinya. Oke. Pemirsa, itulah kita perkenalan dulu dengan Pak Irlan, merupakan Kepala UPTD Pasar Kayu Agung yang mungkin pengalamannya tidak kita ragukan lagi, sudah banyak sekali, 33 tahun. 35 tahun. 35 tahun. 7 bulan. 7 bulan sebagai abdi negara, abdi masyarakat, tentunya sebagai pegawai negeri sipil. Ini sebagian besar di Kabupaten Ogan Komering Ilir ya, Pak Irlan. Oke Pak Irlan. Kita sudah perkenalan, mungkin pemirsa kita sudah tahu ini perjalanan dengan Pak Irlan sampai pada hari ini ada di UPTD Pasar Kayu Agung. Nah, sekarang yang nak kita tanya ke Pak Irlan, sebagaimana dengan tema kita tadi kan, membangun pasar rakyat yang modern, tertib dan nyaman. Ini bagaimana peran UPTD Pasar Kayu Agung dalam mendukung perdagangan daerah. Oke, yang pertama yang nak kami tanyakan ini Pak Irlan, kita bincang-bincang kita hari ini. Pak Irlan boleh diceritakan apa sih sebenarnya UPTD itu
dan mungkin apa-apa baik tupoksinya sebagai UPTD Pasar Kayagung. Boleh diceritakan, Pak Ilan? Ya, UPTD ini kan unit pelaksana teknis daerah. Iya. Pasar Kayagung adalah unit pelaksana teknis daerah yang bertugas mengelola Pasar Kayagung. Tugas kami ini meliputi pengaturan pedagang, penataan kios, pemeliharaan fasilitas umum, serta pengawasan aktivitas pedagang agar berjalan tertib dan lancar. Pasar Kayagung ini adalah salah satu pusat perdagangan terbesar di Kabupaten Oki. Jadi perannya sangat vital bagi perekonomian lokal. Iya. Jadi boleh dikatakan Pasar Kayagung ini tempat perdagangan paling besar ya di Kabupaten Ogan Komering karena ada di ibu kota kabupaten. Betul, kan? betul. Ya. Jadi banyak sekali di sini perdagangan-perdagangan yang ada di Pasar Kayu Agung ini ya, Pak Ilan. Oke, kalau itu tugas-tugasnya yaitu tadi ya mengelola pasar, terus lagi pengaturan pedagang, penataan kios ya. Banyak lagi nih fasilitas yang ada di Pasar Kayu Agung itu inilah yang nak diolah ataupun dikelola oleh UPTD Pasar Kayu Agung. Oke, Pak Ilan, nggak kami tanya ke depannya gini. Kira-kira seberapa besar kata Pak Ilan tadi kan besar pedagang Kayu Agung ini Pasar Kayu Agung itu. Kira-kira menurut Pak Ilan data yang ada nih seberapa besar sih pasar di Kayu Agung itu? Apa baik komoditas-komoditas yang dipasarkan di Kayu Agung itu? Saat ini ada ribuan pedagang yang berjualan di Pasar Kayu Agung ini kan. Ada di kios, ada di los, dan ada di teratak. Nah, kios itu dihuni oleh 830 orang kan itu? 836 orang. Iya. 836 kios. Losnya 202. Nah, ada teratak atau hamparan itu lebih kurang 63. Teratak itu hamparan yang di luar kios, yang juga di luar los. Di luar kios ada 63 orang itu ya. 63 pedagang ya di situ. Namun insya Allah kayak kedepannya kita atur lagi untuk masuk ke los bidang yang masih belum ditunggu itu kan, yang transparan itu ya. Yang ada los yang baru itu. Yang baru dibangun di 2023 kalau tidak salah. Dibangun di 2023 tapi caknya masih sepi, belum ada yang nempati di situ. Jadi kalau agak siang mungkin agak sepi, mungkin mungkin subuh yang digunakan itu pagi-pagi. Keadaannya seperti itu kan ya. Iya, jadi yang ada di teratak-teratak itu mungkin bisa dipindahkan ke situ. Iya, betul. Kayak Thailand. Ditata lagi kan ke situ ke depannya kan ya. Oke. Nah, di UPTD ini seberapa mana peran UPTD ini? Strategisnya Pasar Kayu Agung terhadap pedagang di Kabupaten Oki nih, Pak Ilan. Kira-kira apa peran strategisnya dari UPTD itu untuk pasar di Kayu Agung itu? Ya, yang jelas kita ini kan ada perda terbaru kan di Perda nomor 9 2023 tanggal 5 Desember 2023 diberlakukan itu ya. Dan perda itu disosialisasikan di Januari sampai dengan April 2024. Yang mana besaran untuk sewa kios itu lebih kurang 1.400.000 ya. Dan itu retribusi harian itu 3.000 per hari bagi yang pedagang yang membuka kan. Jadi ada perda terbaru ini. Iya, perda terbaru yang harus kita jalankan. Nomor 9 itu kalau tidak salah tentang pajak dan retribusi daerah ya. Jadi pajak dan retribusi daerah yang mengatur mungkin ini retribusi juga di pasar. Iya. Oke. Salah satunya mungkin ngatur yang itu tadi ya. Iya. Antaranya kan di situ. Nah, itu karena di tahun 2024 itu khususnya untuk yang membayar kios itu baru sekitar 104. Jadi di tahun ini kita dari Dinas Perdagangan mengadakan kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Kayu Agung untuk menyadarkan masyarakat pedagang untuk
membayar kewajibannya. Iya, iya. Jadi di Perda nomor 9 tahun 2023 itu Pak Ilan yang mengatur salah satunya selain dari pajak itu retribusi daerah ya. Retribusi daerah itu termasuk juga apa namanya sewa kios itu. Betul ya. Sewa kios. Jadi selama ini sebelum ada Perda itu cak mana pembayaran ataupun juga sewa kiosnya itu Pak Ilan? Kalau sebelumnya di 2023 ke bawah itu ditagih oleh dinas kan itu bulanan. Oh, bulanan dia. Ya, bulanan. Ada yang per bulannya ada 30.000, ada yang 60.000. Nah, ini kan dikeluhkan oleh masyarakat yang memiliki kios itu. Karena merasa nilai yang dibayar bulanan dengan tahunan itu lebih besar. Ada kenaikan itu sekitar lebih dari 100% itu kan. Iya. Jadi sebelum ada Perda nomor 9 tahun 2023 itu mereka bayar pedagang bulanan. Yang ada di kios ini yang ada di kios ini dikenakan retribusi sebesar Rp60.000 itu. Tapi bayarnya per bulan per bulan itu. Setelah ada Perda ini setelah ada Perda ya nomor 9 ini retribusinya menjadi tahunan, tidak lagi bulanan. Jadi setahun itu tuh 1.400.000 itu. Ini artinya ada peningkatan, ada kenaikan kalau kita bagi ke 12 bulan. Kan? Tapi yang bulanan 60.000 tadi tidak lagi dipungut itu. Betul. Jadi lagi dipungut bayar untuk per tahun, jadi dibuat per tahun. Artinya pedagang yang menyewa los ataupun menyewa kios itu tadi itu tuh bayarnya per tahun sudah, tidak lagi ditagih. Nah ini perdanya kan berlakunya mulai 2024 di bulan apa ini waktu itu? Jadi Pak? Di Januari sampai April itu kita ngadakan sosialisasi dulu kan, ya lewat banner dan tuh pemberitahuan lewat mikrofon, pemberitahuan lewat surat edaran kan, dan surat-surat lainnya kan. Untuk memberikan informasi kepada masyarakat pedagang yang memiliki kios itu untuk membayar tadi kan. Kios yang sebanyak 836 kios tadi. Yang tersebar itu tuh di shopping, ada di kios bertingkat, ada di Biduk Kajang, ada di Midang, ada juga di Exparpol itu. Ada juga di apa itu yang Impres itu kan? Ada lagi yang di belakang itu yang di ini, yang apa? Yang di Parang-Parang itu kan? Sehingga berjumlahnya 836 kios. Jadi semenjak diberlakukan apa namanya Perda tentang pajak dan retribusi tadi, nomor 9 2023 tadi itu sudah kita sosialisasikan terus itu. Sampai saat ini terus. Jadi kita sosialisasikan bahwasanya sudah ada perubahan apa namanya retribusi yang tadinya sebelumnya per bulan itu 60.000, ini ditagihnya setiap 1 tahun itu jadi 1.400.000. Betul. Nah di tahun 2024 itu diberlakukannya mulai bulan April ya. Jadi harusnya masyarakat yang ataupun pedagang yang berjualan di kios, Pasar Kayakung itu tuh, ini harusnya sudah bayar di bulan April ya. April Mei itu. April Mei. Mulai sudah sosialisasikan dari bulan Desember, dari bulan Januari itu kan. Cukup lumayan lama juga kita sosialisasikan, selama 4 bulan itu sosialisasi. Jadi selama 4 bulan itu tuh kita terus sosialisasi. Dan bulan 4 ataupun bulan April itu mulai dikenakan tarif baru tarif retribusi yang baru yaitu 1.400.000. Dan di tahun 2024 itu selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai akhir Desember 2024 itu kira-kira masyarakat ataupun pedagang itu tuh sudah banyak yang bayar Pak Ilan. Di tahun 2024 itu alhamdulillah ada yang bayar lebih kurang 104. Ada 104 dari 800 itu. Karena berarti hanya beberapa persen yang lebih kurang mungkin kalau dari 836 itu 11% cuma. Ada 11% cuma di tahun 2024 itu ya yang bayar itu Nah, kira-kira
ini ngapalah Pak Irlan, banyak yang apa ngerasa keberatan dengan kenaikan itu. Apa ada faktor-faktor lain mungkin yang itunya bisa disampaikan Pak Irlan? Mungkin begini, ya Pasar Kayu ini kan salah satu tempat perdagangan umum kan. Iya. Ya, tadi kan mereka merasa kan, kalau bisa karena perda ini terbaru mungkin kalau bisa dibayar bulanan ya, itu maksud berharap begitu kan. Iya. Nah, ada lagi mungkin ada keluhan pedagang ini kan, karena ini pasar ini kan agak sepi sekarang ini. Agak sepi. Yang belanja nih kan ya. Iya. Jadi alasan mereka ya nunggu ada dana baru bayar itu kan di situ. Iya. Dana untuk membayar kios itu kan dikumpulkan dulu. Iya. Alhamdulillah di tahun 2024 itu ada ya sekitar 11% tadi, karena ada bangunan kios bidang itu yang dibangun. Iya. Itulah yang bayar itu. Kalau di tempat-tempat lain belum. Iya, artinya banyak faktor. Ini masyarakat itu tidak bisa bayar ataupun juga belum mampu bayar tahun 2024 itu tuh. Salah satunya itu tadi karena sepi ya. Sepi, dan kita tahu juga mungkin sekarang ini karena banyak yang online, jualan itu online, itu banyak juga pengaruhnya Pak Irlan ya. Jadi mungkin ini mempengaruhi pendapatan dari pedagang-pedagang juga. Iya, tapi perlu juga kita sampaikan di sini berarti Pak Irlan bahwasanya ini sewa dari kios itu merupakan kewajiban. Benar, iya. Kewajiban dari pedagang yang memiliki kios kan. Iya, entah dia laku apa tidak tetap harus menjadi bayar, kewajiban dia. Kita kan istilahnya bukan tidak tahu menahu bukan. Yang pasti kita tuh memberikan kesadaran ke masyarakat bahwa kita tuh nyiwo di situ, pedagang tuh nyiwo, sehingga harus dibayar retribusi itu. Jadi di tahun 2024 itu cuma terkumpulnya sekitar 11% ya. Iya, 104 orang yang bayar. 104 orang di tahun 2024. Nah, sekitar 2025 ini sampai hari ini sampai dengan hari ini baru ada peningkatan kira-kira. Ada peningkatan alhamdulillah. Karena kita ada kerjasama dengan Kejaksaan Negeri tadi kan. Sudah mencapai hari ini 153 orang dari 836 itu. Ada peningkatan enggak terlalu signifikan? Iya, belum. Mungkin kayak mereka nih mungkin bayar di tahun ini mungkin di bulan-bulan November atau di tanggal 15 Desember kayak mungkin. Ya, masih alasan mereka tuh ngumpulkan dana tadi untuk membayar itu kan ya. Iya. Jadi artinya Pak Irlan di sekarang ini kita sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri ya. Dalam hal penertiban itu tadi retribusi tadi. Ya. Bagaimana caranya pedagang yang sudah menempati kios itu tuh kita data lagi. Artinya mereka harus melaksanakan kewajibannya. Itu berarti bayarnya jadi 2 tahun itu Pak Irlan ya? Betul. Jadi bayarnya di 2024 dan ini masuk 2025. Nah, berakhirnya di 2026 nanti. Iya, jadi di April 2026 nanti kewajibannya sudah bayar jadi 3 tahun. Itu 3 kan tahun, iya. Sudah jadi 3 tahun. Jadi yang belum bayar sama sekali sampai sekarang itu kaget di April 3 kali lipat dia bayarnya. 3 tahun. Iya. Kewajiban dia bayar. Nah, kalau misalnya mereka tidak bayar, Pak Irlan, misalnya ini. Misalnya ya kios yang sudah mereka tempati sekarang ini, nah itu sampai sekarang mereka tuh belum bayar retribusi sama sekali. Nah, kira-kira apa dampaknya bagi mereka kira-kira itu kalau misalnya kita mereka tuh tidak bayar, apakah sewanya tuh diputus apa cak mana itu kayaknya? Iya, karena itu kan milik pemerintah daerah kan itu kan. Ya tetap kita upayakan kepada masyarakat memberikan kesadaran pada mereka untuk membayar ya. Ya kalaupun mungkin pemerintah daerah memberikan sanksi mungkin kan itu. Jelas ada sanksinya. Sanksinya mungkin kalau mereka tidak sanggup mungkin bagi pedagang yang lain yang sanggup membayar itu silakan. Iya, digantikan bisa diganti wong lain yang menyewanya. Betul, iya. Ya lagi pula harusnya pedagang juga harus sadar bahwasanya selama menempati itu milik pemerintah dan harus disewa tadi kan. Nah, disinilah juga kita harus ada kesadarannya
Pak Mano pemerintah daerah Kabupaten Oki ini nak membangun kalau memang kita nak kasih support dukungan dari pedagang itu juga karena dari sewa tadi kan ya dari retribusi itulah kagaknya apa namanya dana-dananya itu dapat kita bangunkan juga untuk pasar itu juga tentunya kagak untuk kebaikan apa namanya perbaikan juga di pasar itu jadi Cak Mano harapan Pak Ilan kira-kira untuk pedagang yang kira-kira yang saat ini masih belum ada kesadaran nak bayar apa Cak Mano itu? Cak Mano kira-kira Pak Ilan? Ini kan dari itu kan mengadakan dari Dinas Perdagangan Kabupaten Oki kan, ya, bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Kayagung kan. Ini mulai berapa hari ini kan ada surat panggilan mereka nih kan, ya, untuk mendapatkan informasi apa alasan mereka tidak bayar apa kan itu. Ya, ada di antaranya mereka ini kan ada masih ada apa tuh memiliki bentuk hak guna pakai itu yang 5 tahun, ada yang 10 tahun itu kan itu alasan mereka kan dasar di situ. Nah, tapi ya karena itu ya, itu berdasar pertimbangan juga itu kan gitu kan ya. Ada yang masih berlaku di 2027, ada berlaku di 2031 itu. Ada juga yang sampai berlaku situ. Jadi ada hak guna pakai. Mereka bayar sebelumnya kan di 2023 itu. Itu perlu pertimbangan juga kan untuk kita. Jadi sampai saat ini kita kerjasama dengan Kajari itu berarti pedagang-pedagang yang menempati kios itu sekarang ini dalam tahap kita kasih surat panggilan untuk datang ke Kejaksaan Negeri ya. Iya, betul. Kejaksaan Negeri untuk mungkin dapat kita berikan informasi ataupun juga kita kasih pemahaman sehingga mungkin masyarakat ataupun juga pedagang yang sudah menempati kios itu kagetnya galak nak bayar itu. Betul. Iya. Kalau tidak itu tadi beberapa ada sanksi mungkin, tadi kemungkinan disegel ataupun diserahkan dengan pedagang yang mau membayar sewa itu kan Kurasa banyak juga pedagang-pedagang yang baru yang nak pengen berjualan banyak juga di pasar itu kan. Jadi yang sudah menempati kami mau kira-kira tolong kesadarannya untuk membayar. Oke. Kalau cek itu Pak Irlan, kita lanjutkan perbincangan kita hari ini. Sudah kita sampaikan mungkin itu hal-hal yang sangat penting sekali untuk disampaikan khususnya bagi pedagang yang menempati kios-kios yang ada di Pasar Kayagung. Kalau itu untuk kios ya, untuk kios retribusinya sesuai dengan diatur dari Perda nomor 9 tahun 2023 tadi tentang pajak dan retribusi daerah. Ini mengkhususkan kios untuk membayar sewa besarannya 1,4 itu ya. 1.400.000 per tahun. Ini mulai bayarnya per April ya, April 2024 kemarin 2024. Nah, ini selain kios Pak Irlan ya, selain kios kan banyak juga itu. Kios itu ada 836 tadi. Nah, selain kios itu ada los juga. Ada los ya. Nah, apakah retribusi yang 1.400.000 ini dikenakan juga untuk los, untuk yang berjualan di apa kami nyebutnya emperan itu hamparan ada hamparan di teratak itu ini apakah dikenakan juga atau ada retribusi lain selain dari kalau itu? Yang untuk los dan hamparan itu kan ya retribusi harian 3.000 itu. Jadi ada retribusi khusus lain itu selain dari sewa per tahun yang dipungut itu kan. Jadi yang aturan Perda nomor 9 2023 itu yang mengatur jadi yang mengatur untuk kios itu tadi 1.400.000 per tahun. Bagi los dan hamparan itu 3.000 ya. Dipungut retribusinya 3.000. Rp3.000 per hari. Termasuk juga yang kios buka itu ada retribusi harian juga. Jadi yang kios itu selain dia ada kewajiban bayar per tahun. Jadi setiap harinya tetap dikenakan bagi yang buka. Tapi mereka tetap ditagih. Ada yang galak, ada yang tidak kan yang bayar itu. Itu lemahnya kan. Jadi kesadaran masyarakat untuk membayar retribusi itu agak kurang. Masih agak kurang sekarang ini. Mungkin itu tadi Pak Ilan. Maklum baik kita kan sekarang ini perdagangan lagi sepi. Melemah jadi
untuk mengatasi ini juga ada peran serta pastinya dari pemerintah, khususnya dari Dinas Perdagangan, dari UPT di pasar ini. Nah, kira-kira apa-apa baik nih usaha kita, Pak Dlan, dalam supaya pedagang tuh agak rame, apa cak mana, apalah usaha-usaha yang pernah kita lakukan atau yang akan kita lakukan untuk ini. Jadi kan sebelumnya kan ada di Pasar Kayu itu yang hamparan itu berjualan bukan pada tempatnya, di jalan-jalan pinggir itu kan, arah ke belakang di yang di pasar ikan itu ya, los sayur itu ya. Dulu ramein itu sampai turun ke bawah. Melimpah ke bawah kan, ya kan sampai motor lagi tidak bisa lewat. Nah, alhamdulillah selama sudah lebih kurang 2 pekan ini kan kita kerjasama dengan Pol PP dan Perhubungan serta Lingkungan Hidup ya, mengatur mereka untuk menyadarkan mereka untuk masuk, karena ada di los sayur dengan los ayam itu kan masih ada tempat kosong. Iya, yang jadi kita tata, kita atur, mereka masuk masuk ke dalam itu. Jadi los keramik. Jadi sebenarnya pedagang-pedagang yang kita jenguk waktu itu di bawah di emperan jalan. Iya, betul, yang di bawah itu. Di bawah itu sebenarnya mereka tuh ada tempat di dalam itu. Tapi karena umumnya masyarakat kita nih kan kalau nak beli itu di pucuk motor. Jadi tadi turun dari motor, langsung belanja kan, lewat situ. Tidak lagi lewat bayar parkir, betul. Mudahnya begitu. Nah, ngambil mudahnya baik kan? Nah, tapi kan dampaknya banyak. Yang pertama tadi jalan tertutup dan kelihatannya semeraut kan. Terus tempat got apa segala macam jadi penuh kan oleh sampah-sampah plastik ini kan. Jadi sekarang ini sudah ditertibkan itu Pak. Alhamdulillah sudah masuk semua kan, untuk misalkan jualan ayam kita siapkan ada los ayamnya di belakang itu kan. Dan itu yang sayur ayam tuh ada sudah. Jadi khusus sayur di bagian belakang itu kan ya. Sudah itu untuk sayur juga sudah kita siapkan penuh sudah kan. Nah, ikan tetap di posisi ikan kan. Jadi mudah untuk masyarakat untuk membelanja. Kalau nak beli ikan, ini tempatnya. Jadi pedagang-pedagang itu sekarang sudah tertib, sudah berada di tempat masing-masing. Sesuai dengan zonanya. Zona ikan, zona ayam, daging kan ya. Jadi yang penjual ikan tuh ada di tempat khusus jual ikan. Betul ya. Yang jual ayam ada khusus tempat jual ayam. Tidak lagi turun-turun ke jalan itu. Sayur juga begitu kan ya. Untuk sayur-sayur itu kan. Ini bekerja sama dengan Pol PP, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, kan ya. Banyak juga kolaborasi dengan dinas-dinas terkait tentunya ya. Sehingga kita jengoklah dewek sekarang ini. Dan kita nyiapkan juga pos lumayan tertib. Pos itu ada pos kan. Pos dari dinas. Jadi dijago terus ya. Jalannya. Dari setiap hari itu dijago oleh dari jam 7 sampai jam 7 pagi sampai jam 6 sore. Sampai jam 6 sore itu dijaga. Ada pos penjagaannya. Supaya kalau ada yang turun, kita tegur untuk masuk lagi kan ya. Dan menegur juga bagi pengunjung, pembeli itu yang maksudnya itu parkirlah pada tempatnya. Jangan betul. Di tengah jalan kan gitu. Jadi ini peran serta dari masyarakat ini sangat penting juga tentunya untuk penertiban pasar yang sudah kita tertibkan ini kan. Betul. Jadi masyarakat yang nak belanja, ibu-ibu, emak-emak yang nak belanja ke pasar, kalau selama ini mungkin ke pasar nak belikan itu tidak lagi turun dari motor. Nah, kebiasaan cak ini mungkin ini kalau dari pedagang, kalau dari pembeli ataupun masyarakat emak-emak yang nak beli tadi, dia nak beli dari bawah, itulah yang jadinya pedagang itu jadi turun itu. Iya betul. Jadi kita himbau juga ke masyarakat yang nak belanja ke pasar supaya tertib. Ini ibu-ibu parkirkan dulu motornya itu sudah kita siapkan. Iya, kantong parkir ada. Yang motor kan di belakang. Kalau untuk mobil di depan kan ya. Jadilah bayar parkir dikit supaya tertib tempat kita. Jadi pedagang itu sekarang sudah masuk ke dalam tempatnya Galo. Nah, tinggal lagi yang beli inilah
Yang beli ini juga silakan berbelanja juga untuk di dalam supaya pasar kita tertib. Iya, kesadarannya jangan lagi belanja itu di jalan. Iya, betul Pak Ilan. Jadi sampai saat ini penjagaan kita di pos jago itu masih dijaga. Masih tetap berjalan. Masih tetap dijago. Jadi supaya tertib. Iya. Ini bukannya kita tuh nak apa bakso segala macam bukan. Demi kenyamanan, demi ketertiban, demi kenyamanan. Kerapian, keindahan kota Pasar Kayagung kan. Iya. Apalagi aku jengok juga kemarin tuh Pak Ilan. Ada di pasar apa namanya keramik itu tuh ada yang dibongkar-bongkar aku jengok tuh. Nah, ini Nah, sama ada cerita jadi, itu tuh. Dibongkar itu karena ada dasar pertimbangan kan mempermudah untuk para pedagang ataupun pembeli untuk masuk ke los itu kan. Jadi kita buat pintu-pintu kan. Iya. Pintu-pintu masuk. Jadi diboboklah di situ. Iya, dibuat banyak jadi tempat masuknya. Arah selatan dengan arah timur itu kan ya. Termasuk juga di pasar daging ayam itu kan kita bobok juga. Jadi mudah untuk pedagang pembeli ini masuk kan. Jangan cuma pintu depan baik sama belakang kan. Supaya mendekatkan juga dari langsung dituju ke tempat yang nak di tempat belanja itu. Iya. Ya, jadi beberapa sudah ditambahkan akses masuknya ke dalam itu. Jadi masyarakat, emak-emak, biar mudah yang nak belanja itu lebih mudah masuk ke dalam itu. Ini usaha-usaha dari Dinas Perdagangan, utamanya dari UPT di Pasar Kayu Agung ini supaya tertib, supaya nyaman ini, dibuat supaya nyaman masyarakat yang nak belanja. Kira-kira sekarang ini menurut pantauan dari Pak Ilan, semenjak dibuat ditertibkan masuk ke dalam itu, kira-kira menurut pantauan Pak Ilan lebih rame sekarang apa dari lebih rame yang dulu belanja di pinggir jalan itu? Terima kasih mereka ya alhamdulillah rame. Sekarang sudah rame ya. Tapi mungkin perlu juga ke depannya dari kita, dari Dinas Perdagangan, pasar yang khususnya pasar yang kita tertibkan itu ada lampu penerangan. Jadi sampai malam mungkin mereka beraktivitas sampai jam jualan sampai malam. Iya, malam mungkin sampai jam 8 malam mungkin kan itu. Atau subuh kan ya. Jadi untuk penerangnya masih kurang. Masih kurang ya. Itu mungkin perlu mungkin sekitar 6 titik lampu untuk di pasar sayur itu kan. Iya, berarti di untuk kedepannya ada PR bagi kita supaya ada lampu penerangan kan. Iya. Jadi pasar itu tidak buka sampai jam 16, jam 17 baik, bisa sampai malam bisa. Semalam bisa juga paginya subuh tuh sudah buka mereka nih kan ya. Mereka tuh subuh sudah masukkan. Iya, kalau ada lampunya tapi memang ada sudah lampu tuh, tapi lampu dari ini para pedagang tuh lah kan. Iya, masih belum kecil, ada fasilitas dari kita dari belum. Insya Allah ke depannya kayak mungkin diadukan oleh pemerintah daerah kan. Iya. Bagus kalau cek itu. Nah, lah bagus ini. Kira-kira sampai di situ jadi pasar ikan sudah tertib, pasar apa namanya sayur sudah tertib, pasar daging ayam juga sudah tertib. Jadi silakan bapak-bapak, ibu-ibu yang nak belanja ke pasar sekarang ini juga peran serta dari mak-mak yang nak ke pasar. Jangan lagi belanja dari bawah, langsung masuk ke dalam itu, parkirkan dulu kendaraannya, baru belanja ke dalam. Oke, Pak Irlan, kita lanjutkan lagi cerita kita untuk Pasar Kayu Agung saat ini. Nah, karena kalau yang di pasar di belakang itu, Pak Irlan, yang arahnya dari ada PAM di situ kan? Iya, PAM ya. Ada PAM. Itu juga masuk di lingkungan Pasar Kayu Agung juga itu kan? Iya, itu di yang banyak pisang-pisang kami tengok di situ. Arah belakang itu kan ada kios kayu ikan itu namanya kan di situ ya. Nah, di situ ada juga awning gitu kan. Di bawah awning itu yang ada hamparan itu. Iya, yang mereka awning itu artinya yang ada tutup baik itu, tapi tidak pakai dinding gitu ya. Tapi awning itu diprioritaskan untuk jalan sebenarnya. Yang di tengah itu, selasar jadi selasar tengah itu. Termasuk juga yang di samping masjid itu kan itu. Ya kami juga. Tapi caknya banyak pedagang-pedagang yang jualan yang di selasar yang itu. Di selasar awning depan masjid itu kan? Iya, di awning itu. Ya kita upayakan juga mereka ini masuk ke dalam kan, jangan agak bergeser ke jalan, jadi kan kelihatan kurang tertata jadinya. Jadi dibuka jalan. Jadi jangan terlalu nutup jalan. Lagi nak dimasukkan lagi ke los awning itu kan? Iya, betul.
sampai ke belakang di situ. Nah, untuk kalau yang di shopping centernya sekarang kita ke shopping centernya Pak Ilan, di situ caknya kemarin Pak Bupati sudah sempat meninjau beberapa tempo hari kami jenguk itu tuh. Dan jenguk di pasar itu tuh di Pucuk itu beberapa kali yang dijenguk didatangi oleh Pak Bupati sama Pak Wabub juga waktu itu. Nah, itu kegiatan apa Pak yang kita jenguk di situ waktu itu Pak? Jadi di situ itu kan ada 3 lantai. Lantai atas itu kosong itu. Lantai 3 itu ya? Lantai 3 kosong. Mungkin kedepannya kan mungkin kalau ada pihak ketiga untuk mengelola di situ untuk mungkin tempat permainan anak-anak mungkin bagus bisa juga dimanfaatkan. Tapi perlu adanya perbaikan dulu. Iya. Karena di situ tuh mungkin ada yang bocor ya terus kan ya. Mungkin ada pengecatan dulu kan ya. Iya. Sempat kami tengok di media sosial itu Pak Bupati kita. Iya. Ini Pak Muhendi sama Pak Supriyanto waktu itu sempat ninjau dan pembersihan di Pucuk itu. Betul ya. Itu ku jengok banyak yang kosong, yang di lantai 2 itu tuh kan banyak pakaian itu kan. Itu ada yang ya mereka ini kan ngeluhkan karena mereka ini sepi sekarang ini. Iya, betul. Sepi ini yang pengunjung di lantai 2 itu kan. Jadi yang di lantai 2 itu sudah masuk kios galau itu tuh. Iya, masuk kios ya. Jadi kena retribusi yang 1.400.000 tadi. 1,4 tadi ya, yang di situ ya. Jualan termasuk pakaian bawah itu juga, ditertibkan untuk khusus pakaian galau di Pucuk itu. Iya. Kecuali yang di lantai 3 tadi itu lantai 3 iya, kosong masih itu. Kosong. Jadi itu bisa sepertinya mereka gunakan itu gudang itu. Iya. Ada gudang-gudang yang untuk mereka berjualan di lantai 2 itulah ya. Jadi naikkan ke situ. Iya. Jadi kemungkinan kakek di Pucuk itu sudah dibersihkan, sudah mungkin dibuat fasilitas baru. Kalau ada yang nak nyiwonya juga ya, untuk permainan anak-anak kan mungkin bisa bagus di situ. Bisa juga jadi ramai kan, jadi ramai, jadi tidak kotor yang pastinya di Pucuk itu. Jadi yang di bawah, yang di lantai 2 itu banyak pedagang-pedagang itu yang masih sekarang masih banyak yang berjualan. Masih ada sebagian ada yang berjualan, ada yang tutup. Ya caknya agak sepi sepi pengunjung. Iya. Jadi cak manolah usahanya kita ini nih dari dinas perdagangan khususnya dari UPT di pasar cak mano narik pembeli kira-kira. Iya. Itulah salah satunya mungkin ya di lantai 3 itu ada tempat hiburan tadi permainan anak itu kan ya. Ini selain penataan untuk fasilitas umum seperti toilet, ini tempat sampah, tempat parkir ini gitu kalau ini kan yang menatanya itu. Iya, tapi di pasar itu kan kalau untuk maksud aku tuh misalkan parkir itu kan dinas perhubungan kan. Iya. Nah, untuk kebersihannya balik ke dinas lingkungan hidup kan. Iya, jadi istilahnya di pasar itu tuh kita berkolaborasi galau itu. Istilahnya bukan jadi seluruhnya dari dinas perdagangan itu tuh. Iya. Jadi untuk parkir tuh kita ke dinas perhubungan, untuk kebersihan balik ke lingkungan hidup kan ya. Karena mak ini Pak Ilan, kadang pedagang di pasar itu tuh ngeluh ke juga itu tadi ada retribusi kita 3.000 per hari, per hari. Kadang ada juga kami ini ada juga di ada yang 2.000, ada yang ini. Rupanya itu tidak untuk dinas perdagangan bukan. Jadi ada dinas-dinas terkait seperti itu tadi pengelolaan sampahnya 1.000 kan itu Rp1.000 itunya ke dinas lingkungan hidup. Parkirnya mungkin 2.000 kan balik ke parkirnya 2.000 dinas perhubungan itu kan balik ke dinas perhubungan. Jadi itulah dari retribusi itulah untuk membangun lagi pasar yang sudah ada itu. Betul. Jadi untuk sampah itu pengelolaannya sekarang sudah bagus ya, sudah ada kita jingok tuh bersih tempat itu sekarang kan tidak lagi banyak sampah yang numpuk. Ini ku jingok dari dinas lingkungan hidup ini sudah lumayan bagus untuk pengelolaan sampahnya. Tinggal lagi pedagang sama masyarakat membeli ini. Kalau pacak buang sampah tuh pada tempatnya. Di tempatnya jangan buang ke sharing. Iya, karena kayak mereka dewe yang pakai kesumbat lagi. Nah, dibersihkan lagi itu lah. Kemarin itu kan ada tim Adipura dari pusat kan dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan provinsi itu kan. Sempat ninjau juga ke situ. Sempat ninjau pagi-pagi itu kan. Nah, jadi itu mencari
mau memonitor kan kota yang terkotor itu kan, Adipura ya, dari kementerian itu kan. Iya. Nah, alhamdulillah Kabupaten Oki ini ya, dia kan ngomong ini bersih katanya. Iya. Namun perlu adanya tempat-tempat sampah plastik itu organik dan non organik, anorganik itu kan, yang kuning, hijau, biru itu kan. Iya. Jadi dulu, masyarakat tuh kalau bisa dipisahkan dipisah dulu, ya, sebelum, mana plastik, mana kaca, mana ini kan itu ya. Supaya lebih bersih lagi, supaya pengelolaannya lebih bersih lagi. Oke Pak Ilan. Jadi yang ini tadi yang apa namanya fasilitas-fasilitas itu tadi, misalnya toilet ataupun WC tadi, ini tanggung jawab kita juga dari Dinas Perdagangan apa dari Dinas DLH itu? Ya kalau yang toilet itu kan selama ini kan masyarakat yang ngelolanya itu kan ya, toilet ya. Tapi itu milik pemerintah daerah, ada sekitar 14 toilet itu, WC kan itu. Iya. Ikut jengok di shopping itu ada 2 tempat itu ya. Iya, ada 14 itu, 14 WC. Iya, ada di sebelah kanan bawah apa belakang ya. Iya. Ada yang sebelah kiri bawah belakang itu. Ada toiletnya untuk di kios bertingkat itu ada di bawah itu, di depan 2, di tengah itu 2 kan. Ada juga itu ya. 4 itu kan. Ini pengelolaannya untuk yang jagonya kebersihannya itu tuh dari masyarakat daerah. Masyarakat iya. Ada yang jagonya. Iya, jagonya ya. Di situ juga mungkin untuk kebersihannya ya masyarakat yang kira-kira pakai toilet itu ya tolong dibantu juga orang yang membersihkannya itu. Jadi kalau yang di pasar ikan itu ada enggak toiletnya, Pak? Di pasar ikan itu ada juga Duiko. Ada juga itu ya toiletnya. Duiko, ya. Karena fasilitas umum seperti toilet ini sangat penting rasanya. Betul. Karena kadang yang belanja itu tuh kalau tidak katik toilet itu kesusahan juga mereka tuh. Kadang ada yang berlarinya ke masjid yang dekat di belakang itu. Di belakang itu. Kalau kita sudah siapkan fasilitas toilet itu, mungkin masyarakat yang belanjanya lebih nyaman lagi kan. Yang di Midang itu ada 2 unit itu kan, 4 malam itu. Iya. Untuk dibangun toilet itu kan sudah kan dibangun di 2023 tuh. Iya. 4 WC itu kan. Iya. Yang di lokasi Los Midang itu kan ada. Iya. Yang di Biduk Kajang itu ada 4. Iya. Jadi pengelolaan fasilitas itu sudah terus diperbaiki ya. Iya. Ini harapannya juga masyarakat lebih nyaman berbelanja di pasar tentunya ya. Oke, Pak Ilan, ini kita sampai di mungkin di penghujung podcast kita hari ini, bincang-bincang kita. Iya. Sebelum kita tutup mungkin ada beberapa lagi yang nak kami tanyakan Pak Ilan. Ini apa namanya tentang stabilitas harga di pasar ini, termasuk juga mungkin ini kan bagian dari inflasi daerah juga. Harga-harga di pasar itu kira-kira sekarang ini cak mana cara pengendalian harga-harganya itu Pak Ilan? Iya. Selama ini kan kita barang-barang itu mereka kan datangnya dari luar kan barang itu. Nah jadi ya, dimaklumi kalau harga tuh agak misalkan di bidang ini harganya lain kan dengan sini ada selisih harga. Iya. Setelah cabai kan di pasar Kayagong itu di per blok itu kan ada beda harga. Iya. Nah, tapi selisih tidak banyak. Iya. Nah beberapa bulan ke belakang ini kan diadakan pasar murah oleh pemerintah daerah kan gitu. Iya. Berarti ada upaya dari pemerintah daerah untuk menekan harga inflasi ya. Supaya harga itu tidak terlalu melonjak naik ya. Iya. Jadi kunjungan juga ini dari Dinas Perdagangan, kita dari bidang terkait di Dinas Perdagangan ini ada kita tuh memonitor terus harga-harga barang itu betul. Ya. Termasuk juga podcast kita ini. Ini yang mendasari podcast kita ini adalah memonitor harga-harga barang sebenarnya di pasar itu dan menginformasikan ke masyarakat ataupun juga pembeli ini tentang harga-harga barang. Jadi sebelum masyarakat ke pasar itu sudah tahu harga cabai berapa, beras berapa. Nah, itulah. Bawang merah, bawang putih. Itu juga yang melatari kita di Dinas Perdagangan ini buka podcast ini, perbincangan podcast ini supaya ngasih informasi harga ke masyarakat.
Terima kasih sebenarnya kami sampaikan ke pihak UPTD ini yang selalu memonitor, menginformasikan ke kami tentang harga-harga barang ini. Ini juga menjadi bahan bagi Dinas Perdagangan ini untuk dengan tim pengendalian inflasi daerah, tim TPID Kabupaten Oki. Jadi kami ini setiap sebulan sekali itu tuh rapat di sini membahas tentang inflasi daerah itu supaya stabil harganya. Dan itu tadi kalau misalnya ada harga yang melonjak tinggi, itu biasanya diadakan operasi pasar murah yang baru kita laksanakan hari Jumat kemarin. Betul. Pak Ilan. Oke, jadi banyak sekali sebenarnya peran dari UPTD pasar ini dalam pengelolaan pasar Kayu Agung, tentunya dari UPTD pasar Kayu Agung ini Pak Ilan ya. Jadi mulai dari pengelolaan penataan tempat-tempatnya, penataan fasilitas umum seperti toilet tadi, ada lagi parkirnya. Terakhir tadi kita jingok sudah banyak sekali kemajuannya di pasar. Bagian belakang tadi sudah kita tertibkan, yang tadinya semeraut. Nah itu alhamdulillah dalam sebulan ini kami jenguk itu sudah rapi, rapi. Insya Allah ini harapan kita ke depannya lebih rapi lagi, yang sudah ada ini lebih baik lagi ke depannya. Dapat dipertahankan kan? Dapat dipertahankan. Oke Pak Ilan ya. Ini sebelum tutup Pak Ilan, kami pengen Pak Ilan mungkin ada yang nak disampaikan bagi pedagang yang ada di Pasar Kayu Agung. Bagi masyarakat juga yang nak belanja, silakan mungkin Pak Ilan tutup acara kita hari ini. Jadi kami berharap ya untuk pedagang bisa ya menjaga kejujuran kan, kejujuran dalam arti mungkin ya timbangan kan, timbangan ikan apa, menjaga kebersihan kan, keamanan kerapian di pasar itu kan ya. Ya, siapa lagi nak membangun Oki kalau tidak kita sama-sama kan? Sama-sama, yang pasti dari pedagang itu dari pedagang, iya. Dan juga berharap juga bagi pengunjung pembeli ini ya yang aturan yang sudah kita laksanakan ini kan, misalkan parkir pada tempatnya turuti, jangan lagi belanja di pucuk motor kan iya. Jadi bukan untuk pedagangnya yang tertib, harusnya dari pengunjung. Kesadaran pengunjung juga harus mentaati peraturan itu. Oke. Dan kami berharap juga bagi yang pedagang memiliki kios, tolong kesadaran untuk membayar retribusi kios tadi. Retribusi atau sewa, itu kan bisa diomongkan sewa. Ini tentunya ini menambah pendapatan daerah. Itu kan nak bangun kabupaten ini. Cak mano kita nak bangun kalau dananya nak hati yang nyupot dari pedagang-pedagang itu tadi. Benar juga Ada lagi mungkin Pak Ilan yang disampaikan, silakan tutup. Tutup baik. Mungkin ada pantun tadi kan. Nah, ada pantun pemuka, ada pantun penutup ini. Iya. Pantunnya siang hari makannya nasi ya. Lauknya sambal terasi. Cakep. Cukuplah dulu informasi ini. Kami ucapkan banyak terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi pemirsa semuanya, sahabat dagang Oki, kita akhiri mungkin podcast kita hari ini. Kita akhiri dengan ucapan selamat Punda Bakti ya. Iya, Pak Ilan. Iya, terima kasih ya. Iya. Sudah hampir Punda Bakti, bulan Oktober kaget Pak Ilan 1 Oktober ya. Sudah lagi 1 masuk Oktober ya. sudah masuk lagi sudah pensiun. Ini selamat menikmati hari-hari pensiunnya Iya, betul. Sudah sibuk selama 35 tahun ini membangun ini berkontribusi untuk daerah Kabupaten Oki sebanyak ini ya yang sudah ada ini. Kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang telah Bapak lakukan selama ini, selama menjadi abdi negara ini mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini menjadi bekal Bapak untuk di akhirat kagak ya. Amin. Ini tentunya hal-hal seperti ini harapan kita juga apa yang telah Bapak lakukan untuk Kabupaten Oki ini berdampak positif juga bagi kami yang masih muda ini ya. Nah, banyak hal yang nak kami ilmu yang didapat dari Pak Ilan. Baik, mungkin itu Pak ya. Kita pada hari ini terima kasih yang telah nonton, dan jangan lupa podcast kita ini tayang setiap Jumat dan hari Selasa. Tetap dipantengin terus baik dari Facebook maupun di
Instagram, di TikTok, dan juga dari YouTube ya. Itu boleh di Dinas Perdagangan Kabupaten Oki. Dinas Perdagangan Kap Oki ya. Oke. Dan terima kasih Pak Ilan. Kita tutup dulu. Iya. Dan Sama-sama. Iya. Assalamualaikum Tetap semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Semangat. Semangat.